Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liza Umami dan channel saya ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sering timbul di masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai jerat pidana bagi TNI gadungan atau polisi gadungan. Mungkin teman-teman semua sudah sangat sering ya mendengar kejadian seperti ini. Misalkan kayak seorang perempuan yang tertipu oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota polisi atau TNI gitu, dengan dia mengaku sebagai berprofesi seperti yang dia sebutkan itu. Dia memanfaatkan seperempuannya, misalkan kadang-kadang seperempuannya sampai kayak rugi secara materi, secara imaterial ya, kayak misalkan sudah photoshoot nih, udah tunangan atau semacamnya gitu kan, sudah dipamerkan sana sini kalau dia punya calon suami, pacar atau tunangan yang berprofesi sebagai anggota polisi atau TNI gitu. Ternyata akhirnya diketahui kalau ternyata suami calonnya ini tuh bukan beneran polisi gitu, bukan beneran TNI gitu loh. Nah, banyak nih yang maksudnya yang bertanya-tanya sebenarnya hal kayak gitu tuh dalam hukum apa sih jerat pidananya gitu. Jadi eh menurut ini ya, menurut pandangan hukum itu sebenarnya dibilang ada peraturan khusus yang mengatur mengenai undang-undang atau pasal yang menjerat orang-orang yang mengaku sebagai polisi atau TNI. Ini sebenarnya nggak ada ya undang-undang yang menyebutkan secara khusus. Cuma itu bisa masuk ke dalam penipuan, yaitu dalam pasal 378 KUHP. Jadi teman-teman yang pernah mendengar kayak gitu tuh, kejadian kayak gitu tuh itu termasuk penipuan. Adapun disebutkan dalam pasal 378 KUHP yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi teman-teman yang pernah mengalami ini sebenarnya ada ancaman pidana ya bagi pelaku ya. Jadi teman-teman kalau ada pernah mendengar saudara atau teman-teman yang lain agak meragukan gitu loh, ini benar nggak sih ini calonnya anggota polisi atau benar nggak sih anggota TNI, kok agak mencurigakan gitu lah. Kalau memang terbukti itu sebenarnya ada jerat pidana seperti yang tadi saya bacakan ya. Menurut SR Sianturi ya, ini saya kutip dari hukum online, yaitu penjelasan mengenai pasal 378 itu pada buku judul tindak pidana di KUHP. Berikut uraiannya. Itu termuat dalam halaman 634 ya, buku dari SR Sianturi. Menjelaskan bahwa dikatakan memakai keadaan pribadi palsu, yaitu apabila petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Kayak yang tadi tuh dia mengaku sebagai anggota polisi padahal dia bukan anggota polisi. Nah, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang mengenakan. Dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Misalnya bertindak memperkenalkan diri sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seorang cukup terkenal, tukang memperbaiki video, televisi, penagih rekening, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya anggota polisi gadungan ya atau TNI gadungan. Jadi misalkan kayak mengaku sebagai tukang servis atau apa, itu juga masuk ke dalam pasal 378.
Jadi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya itu masuknya kemana sih? Ada pasal atau undang-undang yang mengatur secara khusus nggak sih? Sebenarnya nggak ada, cuma ini bisa masuk ke dalam pasal penipuan. Jadi sebenarnya kalau yang melakukan itu dia mengaku sebagai anggota polisi, ya itu bisa dijerat berlapis-lapis ya sama pasal ya, maksudnya bisa pasalnya berlapis-lapis gitu. Misalkan dia dengan mengaku kayak gitu tuh dia menunjukkan kartu tanda kepolisian gitu kayak KTA gitu kan, itu bisa masuk ke dalam pasal lain gitu loh. Ada pasalnya juga yang mengatur tentang pemalsuan surat itu. Jadi tidak hanya itu ya, tergantung kondisinya sih ya. Eh, Dia mengaku sebagai polisi, dia mengenakan atribut apa aja, misalkan atau dia menunjukkan KTA palsu atau bagaimana, itu kan bisa masuk ke pasal 391 atau pasal 391 itu pasal 263 KUHP dan pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yaitu KUHP baru gitu kan. Jadi sekian mengenai penjelasan tentang jerat pidana terhadap polisi gadungan atau TNI gadungan. Jadi teman-teman tidak perlu bertanya-tanya lagi, misalkan oh itu sebenarnya bisa dijerat pidana nggak sih, pasalnya ada pasal yang khusus nggak sih tentang mengatur tentang itu, enggak. Tapi itu sebenarnya itu tuh masuk ke dalam pasal penipuan. Jadi tidak ada pasal yang mengatur tentang pasal khusus yang mengatur tentang TNI gadungan atau polisi gadungan, itu termasuknya ke penipuan karena dengan dia mengaku sebagai polisi atau TNI itu kan dia melakukan tipu muslihat ya, dia menipu si korbannya ini supaya percaya ke dia kan bahwa dia itu seorang polisi atau seorang TNI dengan tujuan yang mungkin untuk menguntungkan diri dia sendiri ya, mungkin supaya si korbannya mau berpacaran sama dia atau mau ngasih dia uang atau bagaimana, itu kan pasti ada tujuannya ya. Jadi teman-teman sekian tentang pembahasan mengenai jerat hukum bagi polisi gadungan atau TNI gadungan. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sering timbul di masyarakat yang sebenarnya ini bagaimana sih kalau secara hukum, ada pidananya nggak sih gitu, pasalnya pasal apa aja gitu, teman-teman bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya baca dan akan saya bahas di video-video selanjutnya. Baik, terima kasih, sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.